Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang janji Yesus kepada orang-orang Kristen. Nah, seringkali janji Yesus itu oleh umat Islam dikaitkan dengan kedatangan Muhammad. Oleh karena itulah, kajian kita kali ini akan mempertanyakan kebenaran tersebut, kebenaran klaim dari orang Islam tersebut. Ini merupakan sebuah telaah logis, sehingga dibutuhkan akal sehat, penalaran sehat untuk dapat mengikuti video ini. Tepat hari ini, umat Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari raya itu dimaknai dengan peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para murid Yesus, ya. Turunnya Roh Kudus ini itu diyakini oleh orang Kristen sebagai pemenuhan janji Yesus, ya. Artinya Yesus sebelum meninggal pernah berjanji untuk mengutus seorang penolong yang lain yang diartikan dengan Roh Kudus. Nah, itu dapat dibaca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 31. Ya. Jadi ini merupakan kalau kita baca dalam kitab suci, di situ judulnya Yesus menjanjikan penghibur, ya. Dan penghibur yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, ya. Akan tetapi, ya, umat Islam menggunakan teks Injil ini, janji Yesus akan penghibur ini, sebagai janji Yesus akan kedatangan Muhammad, ya. Jadi Roh Kudus itu dimaksudkan oleh umat Islam sebagai Muhammad. Dasar mereka ada dalam ayat 17, ya, dalam 17 dari teks Injil tersebut, frase roh kebenaran, ya. Roh kebenaran ini, ya, roh kebenaran ini merupakan kata lain dari Roh Kudus. Nah, dan dalam bahasa Ibrani, roh kebenaran itu ruach hahemet, ya, ruach hahemet. Frasa hahemet, ya, ketika dibacakan dengan atau diucapkan dengan cepat akan kedengaran seperti Ahmad, ya. Dan ini Ahmad ini merupakan kata lain dari Muhammad. Ini sesuai dengan kata-kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ada dalam Al-Quran, ya, saya lupa surahnya, bahwa Ahmad itu merupakan nama lain dari Muhammad. Nah, jadi umat Islam menggunakan satu ayat dalam teks Injil Yohanes, janji Yesus akan penghibur, sebagai pembenaran akan kedatangan Muhammad, ya. Apakah benar demikian? Ya. Inilah yang akan kita bahas. Topik ini menampilkan 2 poin, ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan persoalan ini yang menjadi salah satu poin, kita akan membeberkan satu keprihatinan, ya. Satu keprihatinan atas klaim umat Islam ini, ya. Ini menjadi satu poin tersendiri, ya. Apa yang menjadi keprihatinan kita? Dari klaim umat Islam bahwa janji Yesus akan Roh Kudus itu merupakan ramalan akan kedatangan Muhammad, ini mau menunjukkan bahwa umat Islam kurang percaya diri pada wahyu Allah, ya. Secara implisit bisa dikatakan bahwa umat Islam meragukan wahyu Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersabda bahwa Muhammad itu adalah nabi, ya.
nabi penutup. Tetapi umat Islam sepertinya kurang percaya. Tidak seperti orang Kristen, ya. Orang Kristen percaya Yesus itu Allah. Tak peduli apakah orang Yahudi percaya atau tidak, mereka nggak peduli. Itu tidak seperti umat Islam. Seperti umat Islam kurang percaya pada wahyu Allah, sehingga dia membutuhkan pengakuan lain dari agama lain, ya. Jadi umat Islam membutuhkan adanya pengakuan dari agama lain akan kenabian Muhammad, seperti itu, ya. Jadi mereka tidak puas hanya pada wahyu Allah saja, ya. Mereka tidak puas. Mereka membutuhkan pengakuan dari agama lain. Bahkan kitab yang mereka sudah nyatakan palsu pun dipakai untuk pembenaran akan kenabian Muhammad. Ini kan sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan cara berpikir seperti ini, ya. Inilah satu keprihatinan atas klaim umat Islam bahwa janji Yesus akan kedatangan Roh Kudus itu merupakan ramalan Yesus akan kedatangan Muhammad, ya. Jadi sangat memprihatinkan. Nah, menjadi pertanyaan, dan ini poin yang kedua, benarkah Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu merujuk kepada Muhammad, ya? Kita tadi sudah melihat bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan penghibur, itu dapat dibaca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 31. Namun yang harus disadari oleh umat Islam, teks Yohanes ini tidak bisa dilepaskan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15, ya. Yohanes 16 ini terkait dengan pekerjaan Roh Penghibur tadi, ya, terkait pekerjaan Roh Kudus, ya. Tetapi kita dalam pembahasan kali ini kita tidak akan menyinggung Yohanes 16. Kita hanya fokus pada Yohanes 14 yang sering kali dipakai oleh umat Islam untuk pembenaran kedatangan Muhammad. Dan yang sangat menyedihkan adalah umat Islam hanya memakai satu ayat saja. Itu pun hanya satu frase, Roh Kebenaran, ya, ayat 17, ya. Umat Islam tidak memperhatikan, ya, keseluruhan teks tersebut, ya. Kalau kita memperhatikan keseluruhan teks tersebut, kita akan menemukan jawaban, ya. Menemukan jawaban atas pertanyaan apakah Roh Kudus itu Muhammad. Karena dalam teks keseluruhan di situ dijelaskan juga apa tugas Roh Kudus itu. Yang pertama, dalam ayat 16 dikatakan, Yesus mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Roh Kudus akan menyertai para murid selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah Muhammad menyertai para murid Yesus selama-lamanya? Kan tidak, jelas tidak, ya. Bahkan Muhammad justru memusuhi murid-murid Yesus, ya. Dalam beberapa surah Al-Quran, orang Kristen itu harus dimusuhi, harus dibunuh, harus diperangi, bukannya disertai. Jadi kan tidak sesuai, ya. Poin ini saja sudah mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukanlah Muhammad, ya. Selain itu juga dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan para murid akan ajaran Yesus dan juga akan apa yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka, ya. Ini dapat dibaca dalam ayat 26. Pertanyaannya, ya,
Apakah Muhammad mengingatkan orang Kristen akan ajaran Yesus, akan kata-kata Yesus? Jelas sama sekali tidak. Yesus mengajarkan cinta kasih, Muhammad justru mengajarkan kekerasan, mengajarkan kebencian, ya. Yesus mengajarkan jangan ada perceraian, Muhammad justru mengajarkan perceraian, dia sendiri sebagai pelaku perceraian. Yesus mengajarkan monogami, Muhammad mengajarkan poligami, dia sendiri sebagai pelaku poligami. Nah, jadi di sini tampak jelas Roh Kudus itu sama sekali tidak merujuk kepada Muhammad. Roh Kudus bukanlah Muhammad. Ya, jadi hanya karena satu ayat itu tidak memperhatikan keseluruhan konteks dari janji Yesus akan penghibur. Inilah kajian kita. Sekian dan terima kasih.